Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang berkumpul pada hari ini. Bersatu hati, bersepakat untuk memuji nama Tuhan. Siapkan kami, layakkan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami padamu. Dalam nama Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, penuh kemuliaan kekal. Sama-sama kita katakan,
betapa besar kekuatanmu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, ya Tuhan. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, hidup ke tahta-Mu penuh kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal.
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama kita naikkan. Segala pujian dan syukur, yes, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
urapi bibir mulut hamba-Mu supaya firman-Mu saja yang disampaikan Tuhan. Urapi kami semua agar kami semua siap untuk menerima firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan ke Jeseli. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum saya mulai, saya undang kita semua berdoa ya, sama-sama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kalau Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Kami undang Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang hamba-Mu ini mau sampaikan Tuhan, sungguh-sungguh adalah kerinduan hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami Tuhan, boleh Tuhan ditabur firman-Mu, dan kami boleh mengerti dan kami boleh berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar Tuhan, biar Tuhan sendiri yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya minta tolong itu ya, Pak PPT-nya. Hari ini saya mau bicara tentang judulnya hadir versus berdiam. Kita tunggu dulu sebentar untuk PPT-nya ya. Nah, seringkali kita itu mendengar dua kata yang dikatakan next. Seringkali kita mendengar dua kata yang diperkatakan di gereja, yaitu kata Allah hadir di tengah kita dan Allah berdiam atau bekerja di dalam kita. Mana yang harus menjadi fokus di dalam hidup kita? Tolong next. Itu ya. Next. Next lagi. Nah, untuk itu saya mau kita mengerti dulu ya, apa kata hadir. Arti dari kata hadir di sini Tuhan hadir berarti dia ada, yaitu dia presence ya, ada presence-nya Tuhan. Terus next. Nah, kehadiran Tuhan itu mempunyai tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan itu hadir? Yang pertama, tujuannya adalah membuat orang sadar bahwa ada satu pribadi yang disebut Allah. Bangsa Israel itu dari nenek moyang mereka ya, selama 400 tahun mereka itu tinggal di Mesir. Dan mulai mereka itu tidak mengenal Allah Israel. Kenapa? Karena mereka itu tinggal di Mesir dalam masa perbudakan, mereka tidak punya waktu untuk beristirahat ya. Setiap hari mereka itu harus melakukan kerja paksa. Dan maka dari itu Allah itu mau menyatakan kehadirannya pada umat Israel. Dan tujuan Allah yang kedua, kehadiran Allah yang kedua adalah bahwa pribadi yang disebut Allah ini adalah pribadi yang lebih besar dari Allah-Allah yang lain. Itu peristiwa itu sebagai contoh seperti pada waktu Musa menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir itu terjadi kayak percakapan ya yang cukup alot ya ketika tawar-menawar Musa mau membawa bangsa Israel, Firaun mengeraskan hatinya. Kemudian waktu itu Musa mengubah ya tongkatnya itu menjadi ular, dan di situ juga banyak ahli-ahli nujum, tukang sihir yang dari Mesir, mereka juga menyembah Allah-Allahnya juga berusaha, tapi tidak ada yang mengalahkan Allahnya bangsa Israel. Kemudian peristiwa juga yang Nabi Elia waktu itu dengan nabi-nabi Baal ya, itu mereka yang di atas gunung lalu mereka berdoa, nabi-nabi Baal itu berdoa untuk menyatakan mana Allah ini yang disembah, tapi tidak ada Allah yang bisa hadir. Tapi ketika Nabi Elia
itu berdoa. Bahkan waktu itu batu itu disiram oleh air. Secara manusia, tempat yang basah itu tidak mungkin ada api ya, nggak bisa api nyala. Tetapi Allah kita itu, Allah Israel itu Allah yang besar. Dan waktu itu api itu menyala dan menyambar korban yang dipersembahkan itu. Dan itu menyatakan bahwa Allah kita itu lebih besar daripada Allah-Allah yang lain. Maka dari itu kehadiran Allah selalu dapat dinyatakan atau dilihat lewat perbuatan Allah, yaitu dari karya Allah itu ya. Nah, next. Nah, di Alkitab itu ada pembuktiannya, membuktikan bahwa kehadiran Allah itu adalah tindakan Allah. Untuk apa juga? Supaya bisa dekat dengan umatnya. Yang pertama, supaya umatnya itu bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Next. Selanjutnya adalah dipulihkan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang tujuannya yang berikutnya adalah mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Yaitu di Lukas 24 ayat 36. Dan nggak kelihatan ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kehadiran Tuhan itu memberikan damai sejahtera buat kita. Next. Kehadiran Tuhan itu tidak selalu mendapat respon penerimaan dari umatnya. Sebagai contoh, Tuhan itu, Elohim itu hadir di tengah bangsa Israel. Tetapi mereka menolaknya. Padahal mereka itu sudah melihat ya, Tuhan itu memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan laut Teberau itu terbelah supaya mereka itu bisa lewat, supaya mereka itu tidak dikejar oleh bangsa Israel, bangsa Mesir. Dan mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tiang awan, tiang api. Tapi mereka tuh masih aja bersungut-sungut. Mereka masih aja nggak mau percaya sama Tuhan. Terus juga ketika di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus hadir tengah murid-muridnya. Kehadiran Tuhan itu selama 3,5 tahun, murid-muridnya tuh ikut Tuhan terus. Tapi ada juga yang masih menolak Tuhan itu. Yudas itu mengkhianati Tuhan. Dia belum bisa menerima kehadiran Tuhan, tidak bisa merespon dengan baik kehadiran Tuhan. Next. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang Allah, kehadiran Allah. Nah, berikutnya adalah Allah yang berdiam. Allah yang berdiam itu berarti dia syakan, nuah, syabat, dwell. Dia tinggal atau bertahta. Dan lebih kepada Allah itu memerintah. Allah tinggal atau Allah ada dalam perjanjian dengan umatnya. Itu arti dari berdiam. Next. Saya coba mencari ya dari Ibrani ya, dari budaya Ibrani. Itu verba dasarnya itu shaken itu artinya tinggal, menetap, berkemah, berdiam, bertabernakel. Sering ya kita dengar kata-kata bertabernakel. Nah, tabernakel dari bahasa Ibrani itu disebut mishkan. Kalau dari bahasa Yunani itu skene atau skeno. Nah, pengertian daripada tabernakel ini yang adalah tempat kediaman. Sering kita dengar biasanya dwelling place, tempat di mana Tuhan itu diam, dwelling place-nya Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, di situ dikatakan, Yesus adalah firman yang menjadi daging, yang juga adalah tabernakel, yang bertabernakel di antara kita. Jadi pengertian rohani dari tabernakel adalah kerajaan sorga. Next. Nah, dia hadir di muka bumi, Allah Syabat. Dalam Keluaran, kemudian oleh Musa itu digunakan Allah Nuah.
yang artinya Allah berdiam, seperti Nuh ya. Nuh itu dari kata Noah yang artinya mendapatkan pengistirahatannya. Untuk pengertian yang lebih mudah, misalnya ini kan dalam bahasa itu kan kadang rumit ya, untuk dipermudahkan itu arti dari Allah berdiam, artinya itu Allah yang hadir terus-menerus. Jadi terus-menerus hadir, tidak hanya sekali, tapi terus, terus dan terus. Next. Berdiam dalam Kristus itu masuk ke dalam perjanjian dengan Kristus. Sehingga Allah berdiam di bumi. Allah Syabat atau Nuah di bumi berarti bumi itu menjadi sama dengan sorga. Yaitu dengan kata lain yang sering kita dengar ya, kerajaan sorga. Sehingga dalam doa Bapa kami sering kita itu doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sering juga kita dengar bahwa kalau mau menikmati surga, nggak usah nunggu nanti kita masuk ke surga. Kita minta kehadiran Tuhan, kerajaan surga itu kita datangkan ke bumi. Supaya kita tuh tinggal di bumi ini juga menikmati gambaran seperti kerajaan surga itu seperti apa. Itu yang dalam arti kita itu mau berdiam di dalam Kristus ya, Allah berdiam. Next. Next. Tujuan penciptaan memang ada pada hari ke-7, yaitu Sabat. Allah bertahta di bumi. Jadi tujuan atau puncak penciptaan itu bukan pada hari ke-6, seperti yang dibayangkan kebanyakan orang ya. Oh, tujuan penciptaan itu ya Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa. Bukan, tetapi tujuan utama dari penciptaan, puncaknya itu ada pada hari ke-7, yaitu Sabat. Allah bertata di bumi. Next. Nah, pada hari ini, supaya Allah bisa berdiam di bumi, semua orang kita ini ya harus dimasukkan ke dalam Yesus terlebih dahulu. Sebab pembuat perjanjian dengan Allah itu bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Jadi bukan antara kita dan Allah, tapi antara Yesus dan Allah. Supaya bisa diterima Allah, kita itu harus ada di dalam Tuhan Yesus terlebih dahulu. Next. Next. Yesus datang menjadi anak manusia. Tuhan Yesus datang ke bumi menjadi anak manusia. Dan dia melewati kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi yang penuh dengan semak belukar. Ini pernah ya Pak Guana bagikan ya. Supaya supaya Tuhan itu juga, kita itu waktu enak dong dia Tuhan, saya manusia. Tapi Tuhan itu sudah membuktikan, Tuhan itu loh jadi manusia, jadi sama seperti kita. Tuhan juga melewati, tapi Tuhan menang. Dia menang dan menjadi imam besar. Dia yang berbelas kasihan. Dia tahu kok artinya susah, karena dia sudah mengalami susah. Dia tahu artinya ditinggal. Dia pernah ditinggal muridnya. Dia dihianati murid-muridnya, orang terdekatnya. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, proses apa yang kita lalui itu Tuhan sudah mengalami. Jadi Tuhan itu tidak hanya ngomong, tapi Tuhan itu sudah mengalami. Supaya apa? Supaya kita itu sungguh-sungguh itu percaya sama Tuhan. Dan ketika kita mengalami, menjalani bersama Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita kepada kemenangan. Next. Nah, bedanya hadir dan tadi berdiam ya. Kalau hadir itu tidak perlu covenant, tidak perlu perjanjian. Tapi kalau berdiam harus ada covenant ya. Jadi misalnya seperti misalnya kita diundang ke pesta ya, pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, itu kan kita hadir. Tapi kita nggak perlu ada perjanjian, covenant dengan yang ngundang kita. Tapi kalau kita berdiam, misalnya kita punya hubungan suami istri, kita berdiam di rumah, itu ada covenant, ada perjanjiannya, ada aturannya. Ketika nggak bisa kita seenaknya, kayak kita datang ke acara, diundang gitu ya, saya datang oke, saya nggak datang nggak masalah dong. Terus saya mau pulang jam segini atau mau pulang malaman nggak apa-apa. Tapi kalau berdiam ada covenant seperti kita suami istri atau kita di dalam rumah itu kita nggak bisa. Hari ini aku pulang,
besok aku nggak mau pulang, mau-mauku, itu nggak bisa. Karena berdiam itu ada covenant-nya. Nah, di sini hadir itu membawa orang kepada kesadaran akan adanya Allah. Sedangkan berdiam itu membawa orang itu berhubungan dengan Allah. Jadi bedanya di situ ya. Tuhan tinggal, Tuhan hadir. Dwelling itu menjadi tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan kita. Karena kalau kita hidup tanpa dwelling place, kita tuh akan capek. Seperti yang kita dengar ya, Pak Guana pernah cerita ya. Kalau nggak ada dwelling place, kita tuh capek. Kalau kita percaya Tuhan saja, tanpa kita undang Tuhan itu diam di dalam kita tuh akan capek. Karena kita nggak ketemu pribadinya Tuhan. Kita nggak ketemu yang namanya sat kehidupan itu di dalam kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12, itu dikatakan, barang siapa memiliki Allah, ia memiliki hidup. Gitu ya. Jadi mari kita semua ya, kita undang, kita termasuk saya sendiri ya. Kita ini nggak hanya berhenti sampai percaya, tapi kita harus punya kerinduan untuk memiliki. Memiliki apa? Tuhan itu diam di dalam hidup kita. Next. Nah, untuk Tuhan itu diam di dalam kita, bisa berdiam di dalam kita, memerintah di dalam hidup kita, itu ada syaratnya, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau kita ini mau Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, hadir dalam kita, itu harus kita mau mengikuti perintah Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ya, sebetulnya Tuhan Yesus bisa aja menolak, nggak mau turut perintah Bapakku. Kan ada juga, misalnya Tuhan Yesus bilang, kalau bisa di Taman Getsemani itu ya, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi apa yang Tuhan ambil? Yang Tuhan putuskan? Tuhan bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan itu menurut Bapaknya. Dan dia tuh tinggal di dalam kasih Bapaknya. Next. Nah, ada juga cara agar Tuhan berdiam atau tetap bekerja di dalam kita, yaitu kita menjaga kekudusan jasmani dan rohani. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kita harus hidup kudus ya, tubuh kita, roh kita itu kudus. Karena apa? Tuhan itu pribadi yang kudus dan suci. Dia nggak bisa bercampur dengan dosa. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, melakukan firman atau ajaran Kristus. Itu ada di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Dan saya beri contoh ya untuk melakukan ajaran Kristus, makan firman itu, ada anak saya ya. Waktu itu saya sempat pergi selama 1 minggu untuk ngantar mertua saya, ngantar orang tua saya untuk medical check up dan berobat ya. Jadi anak-anak ini saya titipkan juga ke mertua saya. Terus waktu pulang itu mertua saya bilang, anakmu ini selalu nurut loh, apa sih kamu bilang itu diturutin semua. Jadi kadang-kadang dibilangi apa sama mertuaku, dia bilang, enggak, mami enggak bilang gitu kok, mami gini kok gitu. Jadi dia ikut aturan, dia belajar dulu, setelah selesai baru dia main handphone. Dia susun bukunya dulu, baru dia main. Kemudian kalau pagi-pagi sudah bangun, ada rutinitas yang kayak sudah terpatri di dalam dia gitu. Jadi pakai minyak dulu, setelah itu pakai baju, selesai minta madu dulu 1 sendok kalau pagi, setelah itu baru siap-siap berangkat kayak gitu. Jadi semua itu diturutin dia. Itu waktu mertua saya bilang ke saya tuh, saya juga dalam hati senang ya, waktu ada dan nggak ada saya itu, anak saya kok ya mau ya nurut ya, karena
dia tahu tujuannya apa yang saya ajarkan ke dia itu untuk kebaikannya dia. Ketika dia sudah membereskan semua tugas-tugasnya, baru dia boleh free time, boleh main gadget, boleh nonton TV. Itu dia paham gitu loh. Nah, untuk itu sama seperti kita ya. Kita ini kalau kita paham, kita nurut, itu loh rules-nya Tuhan itu apa, arahan buat hidup kita, supaya hidup kita itu dibawa dari hari ke hari itu semakin sempurna seperti Kristus. Semua petunjuknya itu ada di dalam Alkitab. Semua firman Tuhan, apa yang Tuhan mau itu ada di dalam situ. Dan ketika kita mau belajar taat, mau belajar menuruti, punya hati yang rendah hati untuk mau ikut apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan itu loh lebih dari saya ya, mama duniawi ini, saya yang kurang sabar, saya yang masih mama dunia aja sayang sama anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan itu lebih rindu dia itu sayang sama kita ketimbang kita itu rindu mencari Tuhan. Tuhan itu lebih rindu sama kita. Mari kita sama-sama belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Juga karena apa? Karena tujuannya untuk kita kok. Untuk kita untuk kebaikan kita. Yang ketiga, hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam keseharian setiap hari kita itu belajar untuk menjaga hati. Menjaga hati itu nggak mudah, susah. Tapi kita mau rendah hati, belajar menjaga hati kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mau berusaha untuk menyeleweng, maka pimpinan Roh Kudus itu yang akan membisikkan kepada kita, mengajarkan kita apa yang benar. Ketika seperti kita kerja di kantor, nggak ada bos misalnya, kita bisalah main game atau buka-buka Instagram atau apa. Padahal kerjaan masih ada, tapi mumpung nggak ada bos. Tapi ketika kita mau melakukan itu dan ketika Roh Kudus bilang sebaiknya lakukan yang benar, ini loh tuh kerjaan masih numpuk, nanti nggak bagus, nggak jadi contoh yang bagus. Dan ketika kita nurut ya, meskipun nggak dilihat oleh siapapun, atasan nggak tahu, teman nggak tahu, tapi kita berintegritas, itu Tuhan disenangkan. Itu Tuhan mau berdiam di dalam kita. Nah, next. Nah, untuk itu saya mengundang kita semua ya, termasuk saya ya. Kita jangan hanya puas melihat kehadiran Tuhan, tapi kita rindukan agar Tuhan itu mau berdiam di dalam kita. Tuhan itu memerintah kita. Tuhan itu nyaman di dalam hidup kita, tinggal tetap dalam hidup kita. Tinggal terus-menerus di dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Jinglin. Ya, thank you, Shell. Sangat dengar nggak ya suaraku ya? Kurang keras apa enggak? Dengar. Oke. Thank you, Shell. Sangat memberkati. Ya, mungkin saya ulang lagi ya apa yang dibagikan Shelly, kata-kata apa tadi yang indwelling presence. Apa Shell tadi istilahmu, Shell, namanya? Dwelling place. Ya, dwelling place. Hadir versus berdiam. Berdiam. Seringkali kan kata-kata kita berdoa di dalam Yesus itu bukan hanya cuma suatu kata-kata yang latah yang kita ucapkan ya waktu doa. Kita harus ingat ketika kita di dalam Yesus, semua janji itu menjadi milik kita. Tapi orang yang ada di dalam Yesus adalah mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, bukan sekedar percaya. Kenapa orang Kristen banyak lama jadi Kristen tapi tidak pernah mengalami janji Tuhan itu nyata, tidak pernah mengalami kehadiran Tuhan itu nyata? Karena mereka percaya tapi mereka tidak tinggal diam di dalam Tuhan, tidak taat, separuh-separuh, hidup Kristennya kalau orang bilang mungkin up and down ya. Jadi mungkin bahkan not even up and down, bahkan mungkin hidup mereka itu ya pokoknya agama Kristen, pokoknya ke gereja, tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada waktu berdoa, capek gak kepingin, Tuhan memahami lah, Tuhan mengerti. Tidak ada waktu merenungkan firman, gak kuat, mataku capek, ngantuk. Bahkan tidak ada kerinduan ya. Sekarang itu firman itu kan meskipun kita nggak bisa baca, kita bisa dengar. Kalau kita tuh mengasihi Tuhan, pasti kita tuh mau kenal Tuhan. Kita itu jangan tertipu oleh agama. Punya agama berarti selamat. Enggak, punya agama enggak bisa selamat.
punya agama juga tidak bisa menerima janji Tuhan. Tapi ketika kita tinggal di dalam Dia, itulah doa, itulah artinya kalau kita doa di dalam Yesus, bukan satu perkataan yang latah yang kita ucapkan, tapi benar-benar keberadaan kita itu di dalam Dia, Dia di dalam kita. Dan untuk kita bisa di dalam Dia, Dia di dalam kita, itu adalah suatu perjanjian di mana Tuhan itu sudah menyerahkan hidupnya kepada kita, dan bagian kita adalah meresponi dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukan dengan ke gereja, bukan hanya dengan ibadah ya pokoknya punya aktivitas rohani. Enggak, punya aktivitas rohani bukan berarti kita itu tinggal di dalam Dia, tapi menyerahkan. Tuhan, aku berikan Engkau hidupku. Tuhan, aku mau taat, seperti yang saya dikatakan. Ketika kita mau taat sama apa yang Tuhan mau, itu baru kita di dalam Dia, di dalam kita. Dan kalau orang Kristen sebagai anak Tuhan, kita selalu bilang, taat itu susah, taat itu susah, taat itu susah. Percayalah bahwa kita belum di dalam Dia. Karena di dalam Tuhan itu ada anugerah yang memampukan kita taat. Di dalam Dia ada kasih-Nya yang membuat kita itu bisa mampu. Dan ketika kita mampu, terus ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita taati segala berkat janji yang Allah buat kepada Yesus itu menjadi milik kita. Itulah arti di dalam Yesus, di dalam Yesus. Kenapa doa kita selalu di dalam Yesus? Itu satu arti yang sangat dalam ya. Dan kita perlu beralih daripada orang Kristen yang hanya separuh-separuh, tidak pernah mengalami Tuhan, hanya memiliki agama dan perintah. Kita perlu beralih untuk kita sadar bahwa kita yang di dalam hukum kasih karunia ini telah dipindahkan di dalam Yesus. Dan itu menjadi kekuatan kita. Kita harus ingat, kalau kita di luar Kristus, kita tuh lemah. Di luar Kristus, kita nggak punya kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Di luar Kristus, kita tuh nggak bisa berbuah. Tapi ketika kita tinggal di dalam Dia, tadi saya sebelum ibadah, saya sempat ngomong-ngomong sama tadi WL, sama yang Delwin, di dalam Tuhan, ada Roh Kudus, di dalam kita ada Roh Kudus, Roh Yesus. Jadi di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Di dalam Tuhan tidak ada batasan. Masalahnya, apakah kita mengerti di dalam Yesus itu mengandung janji apa? Apakah kita mengerti kekuatan apa yang kita miliki di dalam Yesus? Apakah kita masih terus bilang, saya ini manusia terbatas? Ya, kamu terbatas kalau kamu sendirian. Kalau di dalam Yesus kamu jadi tidak terbatas. Masalahnya fokus kita apa? Fokus kita memiliki perspektif di dalam Dia atau di luar Dia. Itu adalah keputusan kita. Ya, jadi hari ini Shelly sudah membagikan satu hal yang sangat penting, yaitu indwelling presence. Kita perlu Tuhan itu tinggal di dalam kita, dan kita mulai nyadari kalau Tuhan tinggal di dalam aku selayaknya aku itu bagaimana Tuhan bisa tinggal di dalam aku, dan aku harus bagaimana supaya Tuhan tidak tinggal di dalam aku. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam aku ini memiliki kemampuan seperti apa? Kalau Tuhan di dalam aku ini memiliki kuasa seperti apa? Aku memiliki janji seperti apa? Itu yang harus kita sadari, karena kata-kata ini di dalam Yesus itu sangat penting. Sudah waktunya kita beralih ya, daripada taat sama perintah yang di luar. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengukir perintahnya di dalam hati kita. Ketika kita ingat kata-kata di dalam Yesus, ada pribadinya di dalam kita. Kalau pribadinya kudus, berarti kita kudus. Kalau pribadinya kudus, kita kudus, berarti kita nipu diri kita sendiri. Kalau Tuhan itu jujur, Tuhan itu suci, berarti kita pun harus memiliki hidup yang suci. Bukan karena aku mau taat perintah suci, tapi karena aku mau pribadinya itu tinggal di sini, tinggal di rumah yang nyaman. Tuhan nggak bisa tinggal di rumah yang kotor. Kita itu dibasuh oleh darah Yesus, dibersihkan. Tapi adalah tugas kita untuk terus menjaga hidup kita. Ketika kita bersama Tuhan, Tuhan yang ingatkan kita, hati-hati ya, kamu harus jangan melanggar batasan ini. Bukan untuk mengingatkan kita, supaya kita itu tetap sama Tuhan bisa ada persekutuan yang terus-menerus. Tuhan tinggal di dalam aku tinggal di dalam Tuhan. Itulah arti yang dimaksud oleh Shelly. Dan saya percaya bahwa tidak ada janji yang kita dapat terima ketika kita di luar covenant, ketika kita di luar Tuhan, tidak ada janji yang kita dapat terima. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, maka janji itu menjadi nyata. Kita benar bisa mengalami surga di bumi. Kita nggak nunggu harus mati masuk surga. Bahkan ketika Tuhan Yesus katakan, kita undang kita masuk ke dalam perjamuan pesta, itu berarti apa? Kita secara manusia kita di bumi, tapi secara roh kita ada di perjamuan pesta. Di situ berarti apa? Supply kita dari surga. Supply yang di alam roh dari surga kita manifestasikan di bumi. Makanya Tuhan Yesus berkata, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena janji yang diterima oleh Yesus itu janji yang juga menjadi milik kita. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau kesaksian yang berrelate atau
mungkin pertumbuhan rohani selama 1 minggu ini, silakan. Stefani B, long time no see, mungkin bisa, C. Ketap-ketip, C. Ayo, C. Wah, iki nunjuk-nunjuk iki. Iya. Kalau saya tuh hari kan saya ada dengar khotbahnya Deborah tentang ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, saya mungkin kalau untuk yang itu tadi berkunjung dan berdiam ya tadi. Itu kalau yang datang itu berarti kan saya samakan dengan ruang halaman gitu ya. Jadi menurut saya masih ingat Pastor Deborah ngomong kalau halaman itu berarti ya orang Kristen tapi dia juga bisa jadi WL atau pendeta atau siapa saja ya hamba Tuhan, tapi mereka juga masih berbuat dosa. Jadi saya pikir ya benar ya. Jadi seperti tadi yang dibilang Shelly ya, kalau memang harus masuk berdiam berarti ya masuk ke ruang kudus begitu kan. Bukan hanya tinggal di halaman dia jadi Kristen tapi Kristen mungkin Kristen KTP ya. Jadi dia Pastor Deborah dia bilang orang bisa Kristen halaman itu bisa WR, bisa sudah berkhotbah. Aku ya kaget, wah berarti ini dong dua kewarganegaraan ya. Ya berbuat dosa iya, jalan dosanya iya. Jadi Tuhan itu tidak bisa diduakan. Jadi kita alangkah baiknya kita itu dingin ataupun panas kan ya. Mau dingin ya dingin, mau panas ya panas gitu. Tidak bisa kita memijak di dua tempat. Nah itu kita harus memilih dan kita harus tahu pilihan kita yang tepat yang mana. Nah, oleh karena itu jangan kita jadi Kristen halaman, tapi kita masuk ke dalam berdiam. Berdiam itu berarti masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Kita tahu bahkan kita maunya semakin dalam. Kita masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Itu yang saya dapat waktu Shelly membagikan itu. Saya hubung-hubungkan dengan apa yang saya dengar dari Pastor Deborah. Terima kasih. Thank you Jekani. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan. Mungkin ada juga bisa yang mau bersaksi ya. Mungkin dulunya Kristen KTP terus jadi ikut Tuhan sungguh-sungguh apa yang dialami. Mungkin ada yang mau bersaksi. Debbie mungkin, silakan Debbie. Ya, halo. Ya. Ditodong aku langsung. Lama enggak kelihatan langsung ditodong. Tadi pertanyaannya apa ya tadi ya, Cindy ya? Apa namanya yang menjadi Kristen KTP? Ya, saya dulu Kristen KTP. Sudah Kristen secara KTP. Terus benar-benar merasakan perbedaannya itu ketika saya benar-benar mengambil keputusan bahwa saya cuma menjalani sebuah rutinitas. Bahkan saya juga pelayanan ya. Saya juga membantu melayani. Saya tapi lama merasa bahwa itu sebagai lama-lama jadi terasa seperti sebuah rutinitas. Itu yang tiba-tiba kayak saya kayak enak gitu, kayak ya tadi yang dibilang sama Cevani tadi, bahwa Kristen halaman tadi itu kayak rasanya kayak sepo gitu loh, kayak sudah kayak diatur gitu. Ini jamnya ini jamnya ini. Jadi kamu itu kayak jadi setengah jadi robot, bukan seperti mencintai yang seharusnya seperti kita sebagai dewasa, sebagai anak yang bertumbuh dewasa yang Tuhan mau. Itu yang saya rasakan sekarang. Ya memang saya masih belajar sih, belajar terus. Saya minta sama Tuhan bahwa saya ini kepengen bertumbuh terus Tuhan. Apalagi dalam sesi baru dalam hidup saya ini yang membuat saya itu saya harus mau nggak mau saya juga harus belajar banyak, dan saya tahu saya nggak akan bakal bisa tanpa Tuhan. Itu yang saya maksudnya saya selalu berdoa untuk itu. Saya rasa memang benar-benar kalau kita keluar daripada jalurnya Tuhan itu benar-benar seperti lagu itu butiran debu itu loh. Aku tanpamu butiran debu ya kayak gitu. Ya itu sudah. Terima kasih. Silakan kalau ada teman-teman yang lain.
yang mau share atau mau menambahkan? Ya, saya percaya pasti kita alami ya. Kalau apa yang Shirley katakan itu kita ada di dalam perjanjian, pasti kita alami itu perbedaan. Satu realita Tuhan yang lebih nyata di dalam hidup kita gitu ya. Neni, wah ini nggak ada yang mau ya. Saya minta maaf, saya todong ya terpaksa. Neni. Di unmute Neni. Halo. Sorry. Apa sih tadi? Oh iya, maksudnya gini loh, kamu mungkin mau menambahkan apa yang Shirley bagikan, atau mungkin mau sharing tentang pengalamanmu dari Kristen KTP menjadi Kristen yang Tuhan, aku sungguh-sungguh mau ikut Engkau Tuhan, dan kamu merasakan kamu tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kamu, suatu kehidupan yang ada perbedaan itu yang seperti apa gitu? Ya, kalau menurut saya sih perbedaannya itu sangat besar ya. Karena kalau kita cuman sekedar Kristen secara pengetahuan hanya di otak, itu beda dengan kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi di dalam diri kita. Jadi Tuhan itu benar-benar nyata dan bekerja di dalam diri kita masing-masing itu pribadi lepas pribadi. Kita itu sebenarnya itu sangat bersyukur ya bisa punya Tuhan yang begitu baik dan selalu Dia itu Allah yang setia dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tapi saya percaya semua itu karena Dia mengasihi kita lebih dan lebih. Tanpa kita mengerti apa yang terjadi, itu tuh Tuhan itu kalau kita benar-benar bergantung penuh pada Dia itu kayak proteksi Tuhan itu selalu nyata ya. Maka dari itu kan ada ayat firman Tuhan itu, tinggallah di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi benar kata CTR tadi itu, kita selalu berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia itu ada segala-galanya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang Tuhan kerjakan, itu semua ada di dalam Dia. Jadi kayak kita itu disembunyikan di dalam Tuhan Yesus, dan Bapa itu hanya melihat Kristus di dalam diri kita. Saya merasa itu meskipun ini keadaan tidak semakin baik ya, tapi saya percaya kalau kita tetap tinggal di dalam Dia dan kita selalu mengaktifkan Dia di dalam diri kita lewat intinya itu kita apapun yang kita lakukan itu Dia yang bekerja di dalam diri kita ya. Jadi meskipun pelayanan atau pekerjaan ibu rumah tangga atau pekerjaan apapun itu, anggap semua itu Dia yang bekerja di dalam diri kita. Jadi pelayanan yang kita lakukan, yang saya lakukan setiap hari pun itu berdasarkan kekuatan dari Dia. Makanya kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau di luar Dia. Seperti itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Neni. Saya suka kata-kata Neni ya. Kita selalu mengaktifkan Dia yang di dalam kita ya. Jadi kalau kita mengaktifkan Tuhan, berarti kita tidak mengaktifkan diri kita sendiri ya. Itulah kekristenan, penyerahan diri, surrender ya. Pastor Janet, we just share about just a religious Christian and a Christian that has the indwelling presence of God inside of them. Do you want to add on something? I can do the translation for you. Sure. First, I wish I had heard everyone and what they were saying this morning. Ya, yang pertama saya berharap saya ini bisa mengerti ya bahasa saudara-saudara. Yes. I'm not sure what you were saying, but I just, she said about covenant relationship with the Lord.
Ya, yang saya tangkap itu adalah tentang masuk perjanjian bersama Tuhan. And I have been a follower of the Lord since I was a child, Saya dari muda itu, but I saya really dari made a commitment. Oh, sorry. saya dari muda, waktu saya anak-anak saya sudah menjadi orang Kristen ya. But I really made a commitment to him when I was in my mid-20s. Tapi saya ini berkomitmen sungguh-sungguh ikut Tuhan itu waktu saya kira-kira di pertengahan umur 20 tahun. And during that time, I have done the best I can to follow him. Dan waktu itu saya segenap hati melakukan yang terbaik untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. And to really be in that covenant relationship. Dan sungguh-sungguh saya mau menjaga apa yang ada dalam perjanjian itu. And sometimes it's very hard. Meskipun kadang-kadang tuh merasa sangat sulit ya. When it seems like the world is pressing in on you. Ketika kadang-kadang dunia itu seperti menekan kita. And you're not sure you'll make it to the next day. Bahkan kita nggak tahu apa bisa ya bertahan itu sampai besok. Because for me, it's been 50 years since I was in my 25. Jadi sejak umur 25 tahun sampai sekarang itu sudah kira-kira 50 tahun saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. But the older I have come, the more precious that covenant relationship is. Tapi semakin saya umur saya bertambah, saya semakin merasa perjanjian itu sangat berharga bagi saya. And it is worth fighting for. Dan itu adalah suatu hal yang layak untuk diperjuangkan. And the biggest part of my life has been learning how to trust him in that covenant. Dan hal yang terbesar yang saya belajar itu dalam perjalanan ini adalah bagaimana saya bisa terus percaya kepadanya di dalam perjanjian ini. So I just want to encourage everyone. Jadi saya mau mendorong setiap dari saudara to let you know that the Lord never leaves us. Ya, untuk memberitahu saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. No matter what the giant is pressing on us. Tidak peduli raksasa itu seberapa besar yang menekan kita. So don't back off from that covenant relationship. Jangan pernah mundur daripada perjanjian itu. Because there is nothing that matters more than that in our lifetime. Karena dalam hidup ini nggak ada hal-hal yang lebih penting daripada hidup di dalam perjanjian bersama Tuhan. So thank you for letting me sharing a little. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Thank you, Pastor. Ya, saya minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Janet. Karena ketika dia berdoa, ya dia yang ada di timnya Pastor Joseph Samuel. Ketika saya mendengarkan dia berdoa, kalau kita ada kemis, ada ibadah, itu saya merasakan hatinya ini untuk Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Jadi untuk orang yang sudah punya pengalaman ya berjalan bersama Tuhan sedemikian lama, saya ingin dia itu berbagi gitu, untuk tim kita gitu ya, supaya menginspirasi kita bahwa berjalan dengan Tuhan ini adalah benar suatu hal yang layak diperjuangkan gitu. Meskipun daging mungkin bisa sakit ya, tapi percaya bahwa yang kita lepaskan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan itu akan nyatakan di dalam hidup kita. Mungkin ada yang mau menambahkan, Ibu Esther mau menambahkan ya, silakan. Bisa di-unmute ya. Ya, udah ya. Ya. Saya mau membagikan dari Yohanes 15 ayat yang ke-5. Sudah dapat ya? Ya. Ini tentang Yesuslah pokok anggur ya, dan bapaknya pengusahanya. Jadi di sini dikatakan di ayat 5-nya, saya ambil di ayat 5-nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa. Ya, bahwa kita dengan Tuhan Yesus itu
Tuhan Yesus adalah dia pokok anggur ya, dan kita adalah rantingnya dikatakan. Jadi dan bapaknya adalah pengusahanya. Jadi yang saya dapat itu bahwa kita benar-benar harus tinggal di dalam pokok anggur itu, kita sebagai ranting. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, ranting yang tidak tinggal di pokok anggur itu, dia tidak akan mendapat aliran makanan atau zat-zat yang dibutuhkan untuk ini supaya dia menghasilkan buah. Nah, di situ saya berpendapat bahwa kita anak-anak Tuhan ya, mungkin tadi ada yang bagi ya di halaman, terus ada juga yang di ruang kudus, di ruang maha kudus. Nah, bagaimana kita mungkin pertama kali waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita masih di halaman ya, kita masih morat-marit lah itunya, kita pertumbuhan rohani kita. Tetapi sesudah kita juga harus berusaha seperti ranting itu kan, dia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat kepada pokok itu. Jadi kita juga seperti itu kalau saya dapat. Jadi saya harus benar-benar melekat sama Tuhan supaya bisa mendapat karakternya Tuhan dan bisa menghasilkan buah-buah. Jadi nanti sudah menghasilkan buah-buah, bisa kita masuk ke ruang kudus. Nah, di situ kita bergumul lagi. Nggak puas kita. Aku nggak mau Tuhan hanya di sini saja. Saya mau lebih lagi, yaitu ya masuk lebih dalam lagi, berjuang juga. Jadi memang ada anugerah. Anugerah itu kita punya respon, kita respon anugerah itu, tapi kita bukan hanya respon begitu saja, tapi kita mempunyai satu kerinduan dan satu kehausan dan satu keinginan yang luar biasa sehingga kita mau lagi, apalagi Tuhan saya ingin lagi. Akhirnya kita dibawa ke ruangan Maha Kudus ya. Itu kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita bisa mendengar suaranya, kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu indah, kita bisa kasih-Nya Tuhan itu luar, kita bisa membedakan, bisa merasakan luar biasa perhatian Tuhan, dan kita bisa setiap saat itu kita kadang-kadang kalau pikiran kita sudah beralih ke hal yang lain, kita rasanya enggak enak di roh kita itu langsung kembali. Kita cepat sekali kalau saya mengalaminya, cepat sekali seperti ditegur. Itu kemana itu pikiran, langsung balik lagi. Oh ya Tuhan, karena kita itu kalau sudah makin tinggi, makin dalam, kita merasakan bahwa setiap saat yang kita lewat itu, yaitu ada kehadiran Tuhan selalu di situ kan. Allah itu Emmanuel ya, atau Allah itu omnipresent ya, dia hadir di setiap saat. Jadi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu setiap saat, kehadiran Allah itu setiap saat. Karena bukan hanya waktu kita menyembah ya dalam roh dan kebenaran secara pertemuan di gereja bersama-sama, itu memang kita rasakan hadirat Tuhan itu mengalir luar biasa. Tetapi kalau kita terus beranjak makin hari makin dewasa, kita akan merasakan bahwa hadirat Tuhan itu tidak hanya di waktu kita di gereja, tapi waktu kita sedang bekerja, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan bisa kita menangis juga loh. Kalau yang saya rasakan itu ya. Tiba-tiba saya merasakan kasih yang dalam. Tiba-tiba air mata itu mengalir terus merasakan. Tuhan kok begitu indah, kok begitu luar biasa kok. Saya simpati sekali dengan kok begitu memperhatikan saya. Jadi kita bisa bercakap-cakap terus dengan
Tuhan ya, setiap saat itu memang benar kita bisa merasakan bagaimana aliran kasih Tuhan itu menjamah hati kita. Terus kadang-kadang kita lihat orang itu langsung mengerti, oh Tuhan, dia belum mengenal Engkau, saya ingin berdoa. Langsung spontan kita berdoa untuk orang itu. Kita langsung, kadang-kadang kita langsung ngajak orang itu bicara atau apa ya, kalau Roh Kudus menggerakkan ya. Jadi ya kita itu bertahap ya, dari halaman ke ruang kudus, dari ruang kudus harus sampai ke ruang Maha Kudus, karena kita kan ditargetkan menjadi mempelai. Jadi mempelai nggak bisa yang di bawah levelnya, harus kita naik terus, karena Tuhan Yesus itu kan dia pangeran yang luar biasa ya. Dia ini, jadi kita juga memang harus berusaha ya, bukan dengan usaha kita sendiri, tapi memang iya kita harus berusaha supaya kita bisa bisa bergaul dengan Tuhan, itu bisa kita merasakan keindahan itu di dalam Tuhan. Jadi benar-benar kita nggak mau lagi yang lain. Kok kadang-kadang kita heran, kadang-kadang saya heran, kenapa ya saya kok nggak mau lagi sama hal-hal yang lain ya, yang remeh-temeh, yang apa, pokoknya mau kejar terus, mau baca Alkitab, mau dengar khotbah apalagi ya dari hamba Tuhan. Oh ini katanya begini-begini. Coba dengar. Dengan sendirinya roh kita itu jadi bisa mengerti gitu loh. Jadi kita bisa menangkap gini. Kalau itu khotbahnya begitu, kok enggak berjiwa, enggak hidup gitu di dalam saya. Enggak usah. Mungkin level udah enggak lagi saya. Jadi enggak usah itu. Kalau nanti ada yang lain, oh ya, yang ini kok begini, berarti kita akan gimana ya, akan hidup dan bergaul terus gitu ya dengan Tuhan. Itu memang benar kalau dikatakan bahwa kita bisa bergaul dengan Tuhan setiap saat bisa, dan kita bisa mengerti gitu loh. Apa maunya Tuhan, itu bisa ngerti kita. Jadi rasa kesatuan dan keindahan di dalam Tuhan itu memang hanya Tuhanlah yang paling indah di dalam hidup manusia itu, kalau saya rasa ya. Karena apa? Dia itu pencipta kita, dia yang menciptakan aku. Jadi gimana ya, sangat indah memang. Tuhan itu sangat indah, sangat ya, kita nggak bisa ngomong bagaimana, tapi kita bisa mengalami keindahan di dalam Tuhan itu. Jadi kalau kita jatuh hati kita ke yang lain-lain, langsung nggak enak ini, langsung spontan nggak enak. Aduh, saya udah mendukakan Tuhan, jadi mendukakan Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita berbuat salah yang besar baru kita merasa mendukakan Tuhan, tapi kecil-kecil aja kita udah rasa gak enak Tuhan, aku harus beres, aku harus ngejar ini. Jadi kita memang harus ngejar juga kekudusan itu supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan, bisa sampai tujuan itu ya. Itu aja yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esther. Yang lain silakan. Cipang. Cipang. Di-unmute dulu. Oke. Kalau aku sih ngalami, kalau dari Kristen KTP itu gak punya hubungan sama Tuhan. Jadi kalau Kristen tapi enggak, cuman tahu Tuhan aja. Tahu tapi enggak kenal sama Tuhan. Soalnya kalau KTP itu gak pernah doa ya jarang-jarang, baca firman jarang-jarang. Tapi kalau mulai masuk sungguh-sungguh sama Tuhan, itu seperti yang diomong Nosiali tadi ya, Tuhan cuma hadir aja. Tapi kalau kita semakin mengenal, aku semakin mengenal sama Tuhan, jadi bisa mengalami Tuhan, semakin doa semakin sering, hubungan sama Tuhan semakin sering, semakin dekat sama Tuhan, itu jadi bisa ngerasain Tuhan. Bedanya itu sih. Jadi kalau cuman lewat itu sayang.
Jadi kalau semakin dalam kenal Tuhan, bisa ngerasain Tuhan, bisa ngalami Tuhan, Tuhan diam di dalam kita dan kita di dalam Tuhan itu luar biasa sekali. Sangat enak rasanya. Ya itu sih yang bisa tak sharekan. Ya, thank you. Thank you, J. Yang lain, ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin. Ya, ini siapa ini C. Krisantina. Tadi saya sudah japri, tapi dia ngomong belum siap. Tapi berhubung Shelly yang minta, terpaksa C. saya todong, minta maaf. Silakan unmute. Di request sama Shelly C. ini C. Silakan C. Ya. Semuanya udah jelas, kayaknya udah luar biasa semua penjelasannya. Ya, jadi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan kalau kita benar-benar punya keintiman dan punya pengenalan akan Tuhan kita gitu kan. Karena Tuhan itu selalu hadir, seperti tadi Ibu siapa tadi yang bilang? Ibu Esther kalau nggak salah. Tuhan itu sifatnya omnipresent. Tuhan itu Immanuel. Jadi dia memang selalu hadir. Tetapi apakah kita merasakan kehadirannya setiap hari? Itu kan respon kita. Apakah kita menyadari hadiratnya ada di dalam kehidupan kita 24 jam? Kehadiran dia itu bukan suatu pertanyaan. Kehadiran Tuhan itu sesuatu yang pasti. Kalau kita sering bertanya-tanya apakah Tuhan hadir dalam hidup kita, kita yang harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita terus menyadari ada Dia di dalam hidup kita? Gitu. Lalu kalau yang berikutnya Tuhan berdiam, gitu kan, dalam kita, itu semua karena seperti tadi Sally jelaskan, itu semua karena kita menyadari bahwa ada perjanjian, ada covenant. Jadi kita mengizinkan Tuhan, bukan kita mengizinkan, kita menyadari bahwa Tuhan berdiam di dalam kita dan kita berdiam di dalam Dia. Karena ada hubungan, ada perjanjian yang kita sadari dan kita mengerti gitu. Bahwa di luar Tuhan we are nothing gitu. Jadi nggak ada satupun yang kita bisa banggakan di dalam kehidupan kita tanpa menyadari bahwa ada perjanjian itu yang hidup di dalam kita gitu. Seperti tadi gambaran Bu Esther sangat jelas mengenai pokok anggur dan ranting itu kan. Kalau ranting tidak tinggal di dalam pokok anggur, tidak dapat menghasilkan apa-apa, kering. Jadi bisa dibuang, ya kan? Tidak bisa jadi yang tidak berguna gitu. Jadi menurut saya sudah sangat jelas sih, luar biasa semua teman-teman. Thank you sharingnya. Thank you Cheryl. Tuhan berkati semuanya. Thank you Tere. Thank you. Terni, request ini dari Shelly loh, J. Ayo Terni. Ya, thank you boleh sharing di sini. Ya, kita punya perjalanan rohani ya masing-masing ya. Mari kita kenal Tuhan, jatuh cinta, terus sempat juga kayak menjauh. Itu perjalanan ya. Perjalanan makin lama makin mengenal Tuhan, makin kita menyadari bahwa ya kita butuh Dia gitu loh. Jadi makin saya sih jatuh bangun hubungan dengan Tuhan. Pertama kali jatuh cinta, waduh berapi-apinya. Setelah itu karena kita nggak belajar menghidupi, ya karena kita dulu kan saya single fighter ya, jadi nggak ada komunitas. Jadi nggak seperti sekarang. Kita ada komunitas yang bisa solid, bisa saling membangun, saling menjaga punggung gitu. Itu membuat kita makin lama makin bertumbuh kok. Ada waktunya kita seperti Raja Wali harus berjalan sendiri, harus terbang sendiri, harus menghadapi badai sendiri supaya kita ngalami Tuhan. Ada waktunya kita juga dalam
melayani bersama-sama. Kita seperti angsa yang terbang dengan formasi yang indah, di mana kita bawa dengan dengan panggilan Tuhan yang masing-masing yang Tuhan sudah tempatkan di kita. Kita punya callingnya Tuhan yaitu menyelesaikan kita supaya kita bisa finishing well ya, supaya kita jadi didapati kita jadi hamba yang setia, hamba yang melakukan tugas Tuhannya dengan baik. Ya lewat komunitas seperti Teresia, di tempat-tempat lain ya, Teresia pernah sharing sama kita, dia dapat dari James Sing bahwa kita harus banyak mendoakan komunitas-komunitas lain. Jangan merasa punya kita lebih baik, enggak, kita harus doain, kita harus banyak kan sebarin orang-orang yang Tuhan pakai kok setiap kita masing-masing dengan berharga. Suatu saat kita akan banyak melahirkan leader-leader yang luar biasa untuk mereka menjangkau banyak orang yang belum mengalami Tuhan, seperti itu. Ya itulah perjalanan rohani ya. Saya jatuh bangun, saya ngalami Tuhan lewat komunitas dan pengenalan sama Tuhan, saya jadi lebih kuat lagi. Saat saya sakit banyak yang jenguk ya, saya bersyukur ya. Itulah sisters, what is sister force ya, seperti itu. Ya terima kasih, sekian. Thank you. Cek Christine. Cek Christine. Ya, mungkin masih belum available. Ya udah, kalau yang ada apa ada yang mau menambahkan lagi silakan. Tadi Cik Lai masih ada nggak ya? Nggak ada, sudah keluar ya. Tadi ada request doa dari Cik Lai. Dia tes autoimun dan periksa darah untuk alergi. Mungkin ada yang mau mendoakan. Ada yang mau mendoakan? Neni ya, doakan ya Nen. Ya, di jalan ini, Ce. Oh, kamu di jalan ya, wes. Iya, sorry. Apa sini kamu doakan Cik Lai ya. Nanti aku doa penutup ya. Itu apa? Autoimun. Dia tes autoimun dan dia tes alergi karena alerginya berat. Iya. Oh. Hasilnya keluar Selasa depan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini kami mau membawa saudara kami Cik Lai Tuhan, ketika dia melakukan tes alergi dan juga autoimun. Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu Tuhan yang mau bekerja Tuhan. Biar Cik Lai Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan melalui apa yang terjadi. Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ketika Tuhan Engkau mau menyembuhkan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberi hasil yang terbaik. Dan ketika Tuhan mau Cik Lai belajar Tuhan untuk berproses dengan Engkau, mengalami bersama dengan Engkau, Tuhan kami berdoa, kami membawa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan buat Cik Lai, Engkau berikan iman buat dia Tuhan, sehingga ia makin bertumbuh bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, alergi autoimun itu kecil Tuhan di tangan-Mu, tapi kami percaya kuasa kasih-Mu yang mengalir Tuhan. Amin. Itu yang membawa kehidupan itu Tuhan di dalam kehidupan Cik Lai. Dan kami Tuhan rindukan Tuhan, Engkau mau Tuhan terus hidup di dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang memberikan nutrisi Tuhan, supaya carang-carang ini Tuhan boleh menempel pada pokok anggur yang benar Tuhan. Terus yang mengalir daripada-Mu Tuhan. Kasih yang mengalir itu Tuhan yang memerdekakan Tuhan. Kasih yang mengalir itu yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bawa Cik Lai di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Biar firman-Mu yang disampaikan oleh Sherry Tuhan itu terpatri dalam hati kami Tuhan, memberikan kami hasrat dan kerinduan yang baru untuk lebih lagi menerobos ke dalam hati-Mu, untuk lebih dekat melihat wajah-Mu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau harta kami yang termulia Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjadi
Engkau menjadikan kami ini Tuhan mempelai-Mu yang siap Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan persiapkan setiap kami Tuhan, agar kami dapat maju semakin dekat kepada panggilan kami Tuhan. Ketika Engkau membentuk kami, biarlah Engkau menemukan kerendahan hati di dalam kami, biarlah Engkau menemukan kami ini menjadi teruji dan terbukti Tuhan, untuk Engkau percayakan hal-hal yang lebih besar Tuhan di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati David dan Delwin Tuhan yang melayani, juga Shelly Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan kasih-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan keberanian Tuhan bagi mereka untuk bersaksi bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, untuk setiap kami yang hadir Tuhan, juga Roh Kudus Engkau yang memberikan pertumbuhan. Engkau yang terus Tuhan menaruh apa firman yang sudah dibagikan, Engkau menaruh di dalam hati kami sebagai rema Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kerajaan-Mu terus diperluas Tuhan. Dan Tuhan kami tahu sudah akhir zaman, tuayan sudah menguning, biarlah setiap anak-Mu bangkit Tuhan, anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sama-sama mengambil bagian masing-masing, bangkit Tuhan, bekerja Tuhan di dalam ladang-Mu Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan garam ya Tuhan. Tuhan, kerinduan kami adalah supaya kami Tuhan dapat menyediakan tubuh kami menjadi tempat yang nyaman bagi kediaman-Mu Tuhan, agar terang-Mu terpancar sampai seluruh ujung bumi, bertelut, menyembah, dan mengakui bahwa Engkau Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih sudah join. Selamat malam, Tuhan berkati. Bagi yang di Surabaya, besok kita ada ibadah jam 9 lebih dari 9.30 di Coklat 19.